Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung dua desa putus akibat diterjang banjir Sungai Bah Api, Karangasem. Petugas Satpol PP Jembrana menghentikan pembangunan menara telekomunikasi di Kelurahan Lelateng. Mencoba kelezatan sate ayam bumbu kacang khas Bali di sebuah warung sederhana di Legian. Permintaan lukisan abstrak mulai meningkat seiring meredahnya pandemi COVID-19. Kondisi ini antara lain dirasakan Made Wijaya, pembuat lukisan abstrak di Sukawati. Made kini mulai kebanjiran pesanan setelah sempat sepi selama pandemi. Lukisan abstrak yang dibuatnya diminati wisatawan Jepang, Cina, Australia, dan Amerika. Mancanegara apa aja tuh dari Jepang, Cina ya? Jepang juga ada, Jepang, Cina, Australia lagi apa? Australia, Amerika juga. Nah, itu wisatawan ya, Beli? Ya wisatawan. Oh, Wisatawan kalau jenis abstraknya itu yang gambar apa, Beli, yang paling dicari oleh wisatawan? Abstrak ya kontemporernya gitu. Jadi kalau sekali pesan ya berapa, Beli, kalau datang ke sini? Mungkin 2, 4, 5 atau bagaimana? Bisa kadang 10 pieces gitu, 50 kadang. 50 piecesnya. Ya. Jadi harga yang berapa, Beli, yang paling dicari lah untuk sekelas tamu mancanegara? Harga grosiran kalau pesan banyak grosiran ya harganya gitu. Kalau Riki beli tawarkan berapa, Beli, harga termurah sampai termahal yang beli karya lukis Beli? 500 sampai 1 jutaan. 1 juta. Permintaan lukisan abstrak kini mencapai 10 hingga 50 buah per bulan. Lukisan dijual mulai harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per buah. Made berharap jumlah wisatawan ke Bali semakin naik agar usahanya semakin maju. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Sile Tunggil Kramo ring Kabupaten Gianyar mekarja kerajinan gitar ukir ngangge motif khas Bali. Genah iwayan tugas mekarya kerajinan inggih punika ring wewidangan Desa Guang, Kecamatan Sukawati. Ring sejeroning proses produksi ngawit saking milih bahan, ngarianin wontuk tur motif gitarnya nih, kelaksana yang ring genah irike antuk nyarengang dasan diri pemikarya. Kayunan wiaden ide inucap embas, ritat kale dane kecunduk sarang pengusaha sepisanan pinaka musisi saking Kanada. Sani nunas mangdane wayan tugas ngarianin asiki gitar ukir. Ya diastun sampun sida tinas muputang karya kepertamanipun, nanging gitar inucap nenten preside ngasilang suara. Raris wayan tugas pulih tuntunan saking angga seniman gitar saking Amerika Serikat selami kali warse. Pemekas ring warse kali tali pitu, wayan tugas mulihan selagala untuk nyobihang karyanipun ring acara Montreal Jazz Festival Kanada. Dawak punika gitar ukir khas Bali karyan wayan tugas sampun ngawit kedautin tur kerereh para musisi dunia. Akhirnya dalam waktu 3 bulan jadilah gitar yang tampilannya gitar
tapi suaranya nggak ada. Setelah itu, setelah Danepon itu datang 3 bulannya, akhirnya dia berpikir, kok rasanya ini ada punya masa depan. Akhirnya dia, Danepon Feder, mengundang seorang guru pembuat gitar dari Amerika untuk datang ke Bali mengajar saya untuk membuat gitar. Akhirnya selama 2 tahun saya belajar buat gitar, dan setelah itu, setelah dirasa kualitas gitar kita itu sudah bisa masuk pasar internasional, kita launching pertama di Montreal Jazz Festival. Gitar ukir puniki melakar saking taru sani medue kualitas inggian taru rosewood, mahoni, ebony, kantos soroh taru lokal berkualitas nomor 1. Lakaran tiosan ngayuguna yang produk impor, sani ngawinang pengharga gitar puniki dasan kantos penyatusan yuto rupiah abuah. Mekarya gitar muatang langkungan asasi, santukan ritat kala ngukir gitar kemargiang antuk manual. Ya dasun pengharga adol kantos penyatusan yuto rupiah. Gitar puniki lais pisan ring pasar internasional. Pemekas ring dalam negeri, wanta sawetara diri posisi tanah air sani nanen mesen gitar ukir karyan wayan tugas. Saya udah buat gitar lebih dari 2000 gitar, tapi hanya beberapa persen saja dipakai oleh musisi lokal. Dan itu perlu mungkin perlu dibuka lah, bagaimana musik kita juga bisa mencintai karya anak bangsa. Gitar-gitar diukir, dan ukir itu tidak semata-mata hiasan. Jadi dengan diukir, gitar itu akan mendapatkan suara lebih bagus karena ketebalannya standar. Jadi dengan diukir otomatis itu kayunya dikurangi, dengan sendirinya vibrasinya akan lebih. Jadi suaranya bisa lebih nyaring dan lebih lama. Itulah nilai plusnya gitar ukir. Memang banyak yang custom, mungkin temanya apa, ada yang kasih ide juga, ada yang kasih lukisan atau desain. Jadi ya macam-macam lah, ada yang kasih ide aja saya buat desainnya, ada yang langsung kasih desainnya. Jadi ada yang pesan dengan desain, ada juga yang desainnya dari saya. Ya cuman ada salah satu gitar saya yang harganya sampai ratusan juta. Silih tunggil genaring uma wayan tugas rau makin sampun meuah dados galeri sani nyuguhang penyatusan gitar sani maukiran khas Bali. Gitar ukir sani kekaryanang iwayan tugas pina ke silih tunggil imbe dahat luwih sani ngandungan seni miwah suara instrumen gitar. Untuk gitar sani medaging ukiran taler ring capang sesolahan sang musisi ritat kala ring dur panggung. Tim Liputan Nguningayang saking Kabupaten Gianyar. Bali memiliki aneka kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya sate ayam bumbu kacang khas Bali. Kuliner ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di Legian. Sate ini menggunakan bumbu kacang khas Bali sehingga mempunyai cita rasa berbeda. Bumbu sate terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, sereh, gula merah, ketumbar, dan bumbu lainnya. Jadi sate ayam kita tuh pertama kita marinasi dia 15
minimal 4 jam. Habis itu kita bakar, baru kita kasih bumbu kacang yang kita kombinasikan dengan bumbu Bali. Jadi rasanya akan sedikit berbeda dari bumbu-bumbu kacang lainnya. Umumnya bumbu kacang itu kan identik dengan sate Madura nih. Jadi karena kita di sini konsepnya Balinis, mau nggak mau kita putar otak dan kita buat ciri khasnya kita sendiri. Jadi kita buat sate ayam tetapi dengan taste bumbu kacang ada Balinisnya kan. Teksturnya lembut, terus untuk bumbunya emang terasa banget, rempah-rempahnya terasa juga bumbu Balinya, dan untuk sambelnya juga patut dicoba. Dagingnya lembut banget, gampang dikunyah dan terasa banget lembut dan terasa bumbunya juga. Jadi bumbu Balinya benar-benar terasa juga. Terasa banget, rempah-rempah bumbu Bali terasa banget, bumbu gendepnya. Satu porsi sate dijual seharga Rp20.000. Setiap harinya, warung sate ini ramai dikunjungi pencinta kuliner yang ingin mencobanya. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur sukses semua.